Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Sersan. Halo teman-teman yang baik hati. Ini drama nih, jadi drama. Nah, Gitu ya? kamu suka drama nggak? Enggak lah, Genre drama loh, enggak. film-film. Senangnya Enggak ya? apa itu kayak action ya. Action ya. Kalau drama queen tuh ya filmnya juga ada sih. Tapi drama queen ini adalah dia tuh jenis kepribadian. Oh, Tapi pada umumnya ini tidak disukai oleh banyak orang. Karena si drama queen ini, jadi drama queen ini udah melekat menjadi suatu apa ya? istilah. Istilah ya, disebut ke orang yang suka mendramatisir Oh, gitu. segala sesuatu, dan dia selalu ingin menjadi pusat perhatian dengan segala dramanya. Nah, seorang profesor psikolog dan psikiater dari Universitas Emory di Amerika Serikat mengatakan bahwa faktor keluarga genetik itu juga bisa ternyata membentuk si drama queen ini. Mungkin dari kecil dia kurang perhatian misalnya. Dia berusaha untuk mencari perhatian dengan memunculkan drama-drama. Ya. Sehingga dia menyedot perhatian. Tapi sayangnya ini tidak diantisipasi sehingga terbawa sampai dewasa. Nah, ada nih satu ungkapan nih. Maturity starts when the drama ends. Jadi sebenarnya bahasa Jawanya? sebenarnya itu kedewasaan dimulai ketika drama itu berakhir. Oh, Dengan kata lain bahwa jenis kepribadian ini mungkin melambangkan ketidakdewasaan, belum dewasa gitu ya. apa aja cirinya seseorang itu tergolong drama queen? Pertama itu terlalu sensitif perasaannya. Nah, kemarin kayak kita bahas soal baperan ya. Ya, ya. Nah, sering baperan misalnya. Perasaan yang sensitif ini memicu dia untuk mendramatisir Keadaannya. keadaan, mendramatisir ucapan orang, mendramatisir sesuatu yang dialami lah. Kemudian ketika dia mengalami hari yang buruk, itu adalah akhir dunia. Ditegur oleh atasan misalnya di kantor. Pulang-pulang ke rumah langsung mengunci diri atau apa, pokoknya udah berakhir. Udah kiamat. Masalah kecil dianggap besar atau memperumit masalah. Nah, kemudian drama queen ini biasanya juga suka bergosip dan menceritakan persoalannya itu kepada semua orang. Artinya mungkin kalau semua orang tuh maksudnya mungkin membagikannya ke medsos Ya, gitu ya. sekarang ya, zaman Kalau sekarang ya, sehingga semua orang tahu dia sedang menderita. Ya, ya. Juga misalnya dia juga suka menikmati drama di kehidupan nyata. Intinya itu adalah dia mendramatisir segala sesuatu sehingga layak menjadi sebuah drama. Layak untuk menjadi tontonan ya istilahnya itu, karena dia memang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ya, paham. Terus gimana nih kalau misalnya kita punya teman yang drama queen? Ya, gimana kita harus bersikap? Yang pertama, abaikan saja ulahnya. Oh, Abaikan saja karena kita udah tahu nih dia seorang drama queen. Jangan sampai kita menjadi penonton setianya atau menjadi salah satu figuran. figuran. Dalam drama. Nah, iya. Jangan sampai kita menjadi figuran di drama dia. Nah, ketika dia mulai memunculkan drama-dramanya, kita hindari terbawa suasana. Cut gitu. Katakanlah betul. Ya, harusnya gitu. Cut ya. Mana ekspresinya? Oh, kurang drama queen. iya. Kurang nih. Bagus, Mending nonton drakor ya. Iya. Tapi drama Korea itu katanya juga berawal dari kisah nyata drama queen yang kemudian difilmkan. Kita tetap fokus kepada diri kita. Dan jika perlu, apabila sudah melampaui batas ya kita tegur, nasihati, karena bagaimanapun kita tidak ingin juga drama ini memakan korban kemudian ya. Iya. Karena drama itu bisa menular juga kan ya. Dia bisa mengajak orang-orang di sekitarnya Yang untuk masuk satu frekuensi. Wah, Atau yang belum tahu ya, kalau dia drama queen itu bisa masuk ke pusaran drama itu, bisa menjadi figuran-figuran drama itu kan juga bisa pada akhirnya merugikan orang lain secara moral maupun bisa jadi material. Nah, kemudian gimana nih kalau ternyata kita sendiri sebagai drama queen. Kita menyadari bahwa aduh kayaknya aku juga drama queen nih. Aku juga drama king nih. Drama king nih. Ada beberapa cara ya agar kita berhenti menjadi drama queen. Yang pertama, berhenti kita menganggap segala sesuatu secara berlebihan. Sebagai seorang drama queen itu biasanya itu ahli menaikkan
level gawat darurat itu loh. Jadi Ya. situasinya mungkin Biasa level saja. 3, level 4 itu langsung dinaikkan jadi 10. Itu kita sadari. Ketika kita menghadapi gangguan kecil atau permasalahan atau situasi yang tidak mengenakan, kita tahan dulu, kita tarik nafas. Nah, kita bertanya kepada diri kita sendiri, ini apakah hal kecil ini akan merusak hariku, Ya. akan membuat hari ini berakhir, Ya. atau aku akan uring-uringan selama 10 jam. Misalnya ada yang nggak sengaja numpahin minuman misalnya di Baju kita. baju kita, itu kita langsung menyadari, wah ini hal kecil, ini hal biasa, aku bisa ganti baju, ya kan? Dan ketika kita berhasil mengendalikan diri, mengendalikan emosi, apalagi jika kita bisa memaafkan orang tersebut, oh ya nggak apa-apa, seperti itu kan ya. Bisa ketumpahan uang nanti ya. Bisa ketumpahan. Nah, itu biasanya malah memunculkan perasaan lega yang luar biasa. Nah, kita terus berlatih untuk mengendalikan diri kita dulu. Iya, ya. Kalau keadaan kita nggak bisa dong. Oh iya, maaf. Mengendalikan reaksi kita terhadap sesuatu. Kemudian usahakan kita berlatih untuk membangun kepercayaan diri kita. Karena seringkali drama queen itu sebenarnya mereka itu memiliki Tidak pede ya. tidak pede atau memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Jadi mereka memberikan suatu pertunjukan show, mereka mendramatisir, ribut atau berbicara buruk mengenai orang lain itu menutupi ketidakpercayaan dirinya, jadi sehingga dia menjadi pusat perhatian. Jadi kita bangun kepercayaan diri kita dengan mulai untuk menghasilkan karya daripada drama. Nah, aku ingat nih kata-kata di dulu ya, waktu zaman-zaman dulu di Sheila on Seven itu loh, di albumnya itu loh, waktu zaman dulu. Sederhana dalam sikap, kaya dalam karya. Selanjutnya, berhenti memandang diri kita sebagai korban. Seringkali seorang drama queen ini merasa semua orang atau suatu keadaan sekecil apapun itu merugikan dia, Iya. membuat dia menjadi korban. Semua orang di dalam hidupnya itu serasa berkolaborasi mungkin untuk menjatuhkan dia, merugikan dia. Ketika kita merasakan hal tersebut, kita menyadari mungkin ada situasi buruk, tetapi kita berusaha untuk menerima situasi itu dan kita coba berpikir positif. Atau mungkin perkataan dia itu buruk, tapi aku percaya dia tidak bermaksud. Nah, itu kan ya. Lalu berusaha untuk hidup di masa sekarang. Karena seorang drama queen itu biasanya dia tenggelam dalam masa lalu, terobsesi mengenai orang lain yang merugikan mereka. Ingat terus tuh kan, orang lain yang pernah merugikan dia, menyakiti dia, dia akan merasa orang berikutnya di masa ini juga akan melakukan hal yang sama kepada dia. Artinya dia terobsesi kepada hal-hal buruk di masa lalu. Nah, ketika kita menyadari hal ini, kita berusaha untuk memang cut. Aku hidup hari ini, yang lalu biarlah berlalu. Udah, masa lalu bukan masalah lu. Iya, masa lalu bukan masalah lu. Berikutnya, ketika kita merasakan suatu hal yang buruk, tidak ada salahnya kita mencari teman. Ceritakan masalah kita kepada sahabat terbaik kita, bukan kepada semua orang. Jangan buru-buru men-share di media sosial, aku mengalami ini. Karena itu yang memicu drama tadi kan. Nah, ketika kita menyadarinya, atau bicarakanlah kepada orang terdekat atau sahabat terbaik kita, atau jika mungkin saat itu kita tidak berada dengan orang-orang yang bisa membuat kita membicarakan hal itu, kita bisa menuliskan perasaan kita. Jadi sebenarnya mendingan nulis diary ya daripada berkoar-koar di medsos ya. Kalau zaman dulu kan kita emang nulisnya diary ya. Nah, lebih baik drama-drama kita itu mulai ditulis dan kemudian mungkin dibukukan, dibuat sebuah novel misalnya, atau misalnya bisa dibuat film pendek. Kalau sekarang kan ada banyak sekali media kayak YouTube gitu kan ya. Malah produktif Itu dan namanya menghasilkan karya, bukan menghasilkan drama. karya. Demikian Sobat Sersan, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.